Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Angeli Joyce Fernanda dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Radha Indonesia dengan NIM 24142011111010. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang anatomi dan fisiologi pada sistem pernafasan manusia. Yuk, pelajari selengkapnya. Sistem pernafasan sendiri dibagi menjadi dua, sistem pernafasan atas dan sistem pernafasan bawah. Yang atas terdiri dari hidung, faring, laring, dan trakea. Pada bagian bawah yaitu ada bronchus, bronchioles, alveoli, alveolus. Nah, sekarang kita akan bahas saluran pernafasan atas. Bagian ini terdiri dari hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, dan yang keempat trakea. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu hidung. Hidung sendiri berfungsi sebagai pintu masuk udara ke dalam tubuh. Nah, udara yang masuk akan disaring oleh rambut-rambut halus dan lendir agar debu serta kotoran tidak masuk ke paru-paru. Selain itu, hidung juga bisa menghangatkan dan melembabkan udara agar sesuai dengan suhu tubuh dan tidak mengiritasi pada saluran nafas. Untuk selanjutnya, kita akan bahas faring, yaitu saluran yang menghubungkan hidung dan mulut ke laring. Faring sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring, yang kedua orofaring, yang ketiga laringofaring. Fungsinya yaitu sebagai jalur bersama udara dan makanan, serta membantu proses berbicara. Untuk kemudian kita akan bahas laring. Laring sendiri disebut juga kotak suara. Di dalamnya terdapat pita suara yang menghasilkan bunyi ketika udara melewatinya. Laring juga memiliki epiglotis. Nah, epiglotis sendiri yaitu katup pelindung yang menutup saluran nafas saat kita menelan, supaya makanan tidak masuk ke dalam paru-paru. Untuk berikutnya kita akan bahas trakea. Trakea sendiri disebut juga batang tenggorokan. Trakea memiliki fungsi sebagai jalur utama udara menuju ke paru-paru. Dinding trakea sendiri terdiri dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan berbentuk huruf C yang berfungsi untuk menjaga agar trakea tidak kolaps saat bernafas. Nah, itu tadi sistem pernafasan bagian atas. Untuk selanjutnya kita akan bahas sistem pernafasan bagian bawah, yaitu yang terdiri dari bronchus, bronchioles, alveoli, dan alveolus. Trakea memiliki cabang yang bernama carina karena sendiri membentuk bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsinya untuk menyalur udara dari trakea ke paru-paru, serta menyaring debu dengan silia dan lendir. Bronkus kanan biasanya lebih besar dan pendek karena posisinya lebih vertikal. Dari bronkus sendiri, udara bergerak ke bronchioles. Bronchioles berfungsi mengatur aliran udara di bagian paru yang lebih dalam dan mengontrol udara yang masuk ke alveolus. Nah, berbeda dengan bronkus, bronchioles tidak memiliki cincin tulang rawan, tapi dilapisi otot halus yang bisa menyempit atau melebar sesuai kebutuhan tubuh. Udara akhirnya sampai ke alveoli, yaitu kantung udara kecil berbentuk seperti buah anggur di bronchioles. Di sini terjadi pertukaran gas antara udara dan darah. Oksigen berdifusi masuk ke darah, sedangkan karbon dioksida keluar menuju alveolus untuk dikeluarkan saat ekspirasi. Setiap paru-paru memiliki sekitar 300 juta alveolus, menjadikan luas permukaan pertukaran gas menjadi sangat besar. Untuk selanjutnya kita akan membahas otot pernafasan. Otot pernafasan utama yang membantu proses pernafasan meliputi musculus intercostalis, otot antar tulang rusuk, yang kedua diafragma, yang ketiga otot perut, yang keempat otot punggung. Untuk selanjutnya proses pernapasan yang terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama ada inspirasi, udara yang kaya oksigen masuk ke paru-paru, dan kedua tahap ekspirasi, udara sisa yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan. Nah, untuk penjelasan yang terakhir, ada beberapa penyakit pada sistem pernapasan. Ini saya sebutin aja ya. Yang pertama ada asma, bronkitis, pneumonia, ISPA, atau infeksi saluran pernapasan akut.
Nah, jadi kesimpulannya, saluran pernapasan terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveoli, dan alveolus. Nah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.